Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh evidence base, yaitu lotus bird. Yang pertama, definisi lotus bird. Nah, apakah yang dimaksud dengan lotus bird? Lotus bird adalah metode kelahiran yang membiarkan tali pusat tetap terhubung dengan bayi dan plasenta setelah kelahiran, tanpa menjepit ataupun memotongnya, sehingga memberikan waktu bagi tali pusat untuk terpisah dari bayi secara alamiah. Selanjutnya yaitu keuntungan lotus bird. Adapun yang pertama yaitu bayi yang dilahirkan dengan lotus bird lebih tenang daripada bayi yang tali pusatnya langsung dipotong setelah kelahiran. Yang kedua yaitu zat besi dalam darah lebih besar dan bisa mencegah anemia. Yang ketiga yaitu pencegahan terjadinya infeksi pada bayi. Dan yang keempat yaitu menjaga volume darah bayi sehingga membantu mencegah penyakit di masa mendatang. Adapun kerugian dari lotus bird yaitu menjadi lebih repot atau ekstra hati-hati dalam perawatan bayi. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan dengan pemotongan tali pusat. Yang pertama, pemotongan tali pusat dalam proses persalinan akan menghentikan penyaluran darah dan oksigen dari plasenta yang sesungguhnya masih berlangsung meski bayi sudah dilahirkan. Yang kedua, pemotongan tali pusat sebelum waktunya lepas disebutkan dapat berbahaya bagi bayi yang baru lahir karena membuat mereka 2 kali lebih rentan terkena infeksi. Selanjutnya, alasan memilih lotus bird. Yang pertama, tidak ingin memisahkan plasenta dari bayi. Yang kedua, agar proses transisi bayi terjadi secara lembut dan damai. Yang ketiga, merupakan suatu penghormatan terhadap bayi dan plasenta. Adapun yang keempat yaitu menjamin bayi mendapatkan volume darah optimal dan spesifik. Yang kelima yaitu mendorong ibu untuk beristirahat dan menenangkan diri pada minggu pertama setelah kelahiran. Selanjutnya yaitu alasan rohani atau emosional. Selanjutnya kemungkinan menurunkan risiko infeksi, dan yang terakhir yaitu menurunkan waktu penyembuhan luka pada perut. Selanjutnya proses lotus bird. Yang pertama yaitu setelah bayi lahir, tali pusat dibiarkan utuh. Yang kedua, tunggu lahirnya plasenta secara alami. Yang ketiga, tempatkan plasenta pada mangkuk di dekat bayi. Yang keempat, tunggu transfusi penuh darah dari pusat ke bayi sebelum menangani plasenta. Yang kelima, plasenta dicuci dengan air hangat dan dikeringkan dengan cara ditepuk-tepuk sampai kering. Yang keenam, plasenta diletakkan di tempat yang kering dengan alas bahan yang menyerap. Yang ketujuh, bayi mengenakan pakaian yang longgar. Yang kedelapan, bayi dapat dimandikan seperti biasa. Plasenta juga bisa ikut dimandikan. Dan yang terakhir yaitu minimalisir pergerakan bayi. Adapun cara perawatan plasenta yaitu yang pertama, plasenta dibersihkan dan diletakkan di wadah terbuka atau dibungkus dengan kain borpori dan diletakkan dekat bayi. Yang kedua, udara akan membantu plasenta mengering dan mencegahnya berbau busuk. Yang ketiga, plasenta bisa ditaburi garam atau dioleskan rempah bubuk. Dan yang terakhir yaitu selanjutnya tali pusat akan mengering dan terlepas secara alamiah setelah beberapa hari. Baiklah, itulah tadi materi yang saya sempat bawakan tentang salah satu contoh evidence base yaitu lotus bird. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.